Pagi itu, aku muntah 2 kali sebelum sempat membuatkan teh untuk Budiah. Tubuhku lemas, pandangan berkunang-kunang, dan dadaku sesak. Awalnya aku pikir karena aku kelelahan. Tapi ketika terlambat datang bulan 2 minggu, aku tahu ini bukan sekedar lelah. Budiah yang pertama kali mengetahuinya, ia masuk ke kamarku tanpa mengetuk, lalu mendapati aku duduk di lantai kamar mandi, memegangi perut, pucat pasi. "Kamu hamil?" tanyanya pelan. Aku tak menjawab, hanya meneteskan air mata, campur aduk, takut, syok, bingung, dan sedikit harapan. Halo Sobat Romansa Tante Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Absen dulu dong di komentar. Dari mana saja nih para sahabat-sahabatku? Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nanti aku ceritakan lagi nih kisah-kisahku yang lebih seru. Kalau sudah siap, yuk dengerin cerita ini sampai habis. Namaku Ayu. Usiaku 30 tahun. Orang-orang bilang wajahku terlalu manis untuk sekadar menjadi pembantu rumah tangga. Tapi mereka tak tahu, manisnya wajah ini tak pernah bisa menutupi getirnya hidup yang pernah aku telan. Aku janda bukan karena keinginan, tapi karena ditinggal oleh takdir. Hari itu, matahari baru saja naik ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di rumah besar bercat putih gading itu. Letaknya di pinggir kota, dengan halaman belakang yang cukup luas dan tenang. Sepi, tapi tidak terasa sunyi. Aku memakai baju kurung sederhana warna biru muda, kerudung abu-abu, dan sepatu jepit swalayan. Kupandangi rumah itu sebentar. Ada sesuatu yang aneh dari tempat ini. Bukan menyeramkan, lebih seperti terlalu tenang untuk ukuran rumah 2 lantai. Dengan taman tertata, rapi. Seorang wanita membuka pintu. Anggun. Wajahnya bersih tanpa celah. Sekilas tampak seperti ibu pejabat. Tapi tatapannya lembut. Matanya jernih. Senyumnya membuatku lupa kalau aku sedang gugup. "Selamat pagi, Ayu." "Ya," katanya, mempersilakan masuk. "Iya, Bu. Panggil saja saya Ayu." Beliau memperkenalkan dirinya sebagai Budiah. Wanita itu ternyata majikan perempuanku. Rumah itu hanya dihuni oleh 3 orang Budiah. Suaminya Pak Bram, dan 1 kucing Persia bernama Lala yang suka menyendiri di loteng. Budiah menunjuk ruang-ruang yang harus aku bersihkan. Semua tampak seperti rumah biasa: dapur, ruang tamu, kamar utama, kamar kerja, taman belakang. Tapi cara beliau menjelaskan setiap sudut ramah, entah kenapa membuatku merasa seperti aku sedang diminta menjaga rahasia. Apalagi waktu beliau menunjuk kamar kerja Pak Bram. "Kamar itu jangan kau bersihkan kalau belum aku suruh." Kadang Pak Bram gak suka barangnya disentuh. Aku hanya mengangguk, tapi batinku bertanya-tanya. Apa yang disembunyikan? Hari pertama, kuhabiskan dengan menyapu taman dan membersihkan dapur. Aku tak bertemu Pak Bram hari itu. Hanya mendengar suara pintu mobil ditutup cepat-cepat dan suara langkah kaki berat naik ke lantai 2. Belum sempat aku angkat wajah, beliau sudah menghilang ke balik tangga spiral kayu. Yang lebih membuatku heran, sepanjang hari, Budiah selalu memperhatikanku. Bukan dengan curiga, tapi seolah sedang menilai sesuatu. Sore harinya, sebelum aku pulang, Budiah memanggilku ke ruang makan. "Ayu," katanya sambil menuangkan teh hangat. "Kalau kamu merasa tidak nyaman di sini, kamu boleh berhenti kapan saja ya. Aku tidak akan marah." Aku terdiam. Aneh sekali. Aku belum apa-apa. Belum buat salah. Kenapa tiba-tiba beliau bicara seperti itu? Aku hanya tersenyum sopan. "Nyaman, Bu. Terima kasih. Sudah terima saya bekerja." Budiah menatapku lama, lalu tersenyum. Tapi ada sesuatu di balik senyum itu. Seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu sebelum orang lain tahu. Sore itu, sebelum pulang, aku berdiri di taman belakang. Ada ayunan rotan kecil yang sepertinya jarang dipakai. Daun jambu air berjatuhan pelan. Rumah ini terlalu rapi, gumamku. Dan kadang, rumah yang terlalu rapi menyimpan yang tidak tampak. Aku belum tahu, tapi hari itu
adalah awal dari cerita yang tak pernah kubayangkan akan kualami, tentang cinta, rahasia, dan sebuah keinginan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Tapi, semua masih tenang. Untuk sekarang, pagi itu, aku datang lebih awal dari biasanya. Langit belum terlalu terang. Embun masih menggantung di jendela kaca ruang makan. Suasana rumah sunyi. Hanya terdengar suara Lala, si kucing menggesek-gesekkan tubuhnya ke kakiku. Aku mengenakan blus katun krem dengan celana kain hitam longgar dan kerudung segi empat warna hijau zaitun. Aku memilih berpakaian sopan, tapi rapi. Entah kenapa, tiap melangkah ke rumah ini, aku merasa ada mata yang memperhatikan gerakku. Walau tak tampak, saat sedang menyiapkan sarapan, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Dek, aku menoleh, dan di sanalah dia. Untuk pertama kalinya, aku melihat Pak Bram secara langsung. Laki-laki itu tinggi, tegap, dan punya sorot mata yang tak bisa dijelaskan, seperti sedang menertawakan sesuatu dalam diam. Wajahnya tampan, dengan brewok tipis di rahang, dan rambut sedikit acak karena baru bangun tidur. Ia hanya mengenakan kaos putih tipis dan celana training gelap. Ia berhenti beberapa langkah dari meja dapur, menatapku seperti orang yang sedang mengamati lukisan. "Kamu pasti Ayu," katanya, akhirnya. Suaranya berat, tapi tenang. Aku cepat-cepat menunduk. "Iya Pak, maaf, saya sedang siapkan sarapan." "Kenapa minta maaf? Wajahmu cantik juga ya. Gak kayak pembantu." Aku kaku. Mulutku ingin menjawab sesuatu, tapi aku hanya menunduk makin dalam. Dari balik kelopak mataku, aku bisa melihat senyumnya. Bukan senyum ramah, lebih seperti senyum orang yang tahu dia bisa membuat orang lain gugup. Tiba-tiba Budiah muncul dari arah kamar. Sudah rapi dengan dres selutut dan kardigan tipis warna krim. Wajahnya tetap hangat, tak ada perubahan. Ia mencium pipi suaminya, lalu duduk di meja makan seolah tak mendengar percakapan barusan. Dan disinilah letak keanehannya. Aku mengira Budiah akan cemburu, atau sedikit menunjukkan sikap, tapi tidak. Bahkan saat Pak Bram menyapaku lagi dengan candaan ringan, Budiah hanya meneguk tehnya dan tersenyum ke arahku. "Kalau kamu masak telur, jangan terlalu lama ya, Yu. Pak Bram sukanya setengah matang," ucapnya sambil menoleh padaku. Aku mengangguk, masih canggung. Dalam hati, aku bertanya apa Budiah memang setenang ini, atau dia sengaja. Hari itu berjalan seperti biasa, tapi aku mulai memperhatikan detail yang sebelumnya tak kupikirkan, seperti Pak Bram yang kini lebih sering turun pagi. Tahun Syria kali itu terjadi, matanya selalu mencari aku, entah, tapi aku merasa begitu. Sore harinya, saat menyapu teras depan, Pak Bram lewat sambil berbicara di telepon. Langkahnya pelan, tapi saat lewat di sampingku, ia berhenti sejenak. "Iya, aku di rumah. Istriku lagi ke salon," katanya pada lawan bicara. Sebelum menoleh padaku, senyumnya muncul lagi, lebih tipis kali ini. Lalu ia lanjut berjalan. Aku pura-pura tidak melihat, tapi jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku tahu, mungkin ini hanya anganku, tapi sesuatu mulai berubah di rumah itu. Sejak kehadiranku, atau sejak tatapan pertama itu, aku tidur malam itu dengan kepala penuh tanda tanya. Dan untuk pertama kalinya, sejak lama, aku merasa aku sedang masuk ke dalam cerita yang tidak bisa kutebak arahnya. Sudah hampir 2 minggu aku bekerja di rumah Pak Bram dan Budiah. Semakin lama di rumah ini, aku mulai sadar bahwa ketenangan bisa saja menipu. Di balik senyum, bisa tersembunyi sesuatu yang tidak pernah dibicarakan. Keesokan harinya, aku masih tetap datang pagi sekali. Budiah masih di kamar atas. Pak Bram belum keluar. Seperti biasa, aku memulai dengan menyiram tanaman gantung dan menyapu area dapur. Tapi hari itu berbeda. Saat aku membersihkan ruang tamu, ku dengar suara pintu terbuka. Pintu yang katanya tak boleh kusentuh. Kamar kerja Pak Bram. Aku hanya melirik. Pintu kayu itu kini terbuka sedikit. Dari dalam,
Terdengar suara kertas dibalik, dan bunyi gelas ditaruh di meja. Rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takut. Perlahan, aku mendekat. Belum sempat aku mengintip, suara berat itu memanggilku. Ayu, masuk sebentar. Duk, aku langsung panik. Tapi, aku tetap melangkah. Pelan-pelan, ku buka pintu kamar kerja itu. Ruangan itu tidak sebesar yang kubayangkan, tapi berisi rak penuh buku hukum, piala kecil, dan satu meja kerja panjang dengan kursi kulit hitam besar. Di sudut ada sofa gelap dan lampu meja. Pak Bram duduk di belakang meja, memakai kemeja santai lengan, digulung, dan kacamata baca. Ia tampak seperti pria kantoran biasa, tapi ada sesuatu pada sorot matanya yang menembus. Seolah dia melihat lebih dari apa yang aku tunjukkan. Kopi pagi ini belum datang, katanya santai. Kamu bisa buatkan untukku. Seperti yang biasa, kamu bikin untuk Budiah. Aku mengangguk pelan. Iya pak, sebelum aku keluar, ia menahan langkahku. Dan, Ayu, aku menoleh. Kalau aku bilang kamu wangi pagi ini, kamu marah nggak? Aku terdiam, lalu menjawab lirih. Terima kasih, Pak. Dan buru-buru keluar dari ruangan itu. Jantungku masih berdegup ketika aku menyiapkan kopinya. Kenapa ia memanggilku ke ruangan itu? Kenapa memuji seperti itu? Dan yang paling menggangguku, kenapa aku tidak merasa takut? Saat aku kembali membawa kopi, Budiah sudah duduk di ruang makan, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Dia menatapku sambil tersenyum tipis. Dia memang suka menggodai semua yang cantik, katanya ringan. Tapi kamu gak perlu khawatir. Dia bukan orang jahat. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Sore harinya, aku bersihkan kamar utama. Kali ini, aku memperhatikan lebih teliti. Ada foto-foto Pak Bram dan Bu Diah waktu muda. Tertawa. Berdua. Bahagia. Tapi tak satu pun ada anak-anak di dalam bingkai. Keningku mengernyit. Belum punya anak ya? Gumamku pelan. Tak lama, Budiah masuk. Ia melihatku berdiri mematung. Kamu bisa tanya, kalau ada yang ingin kamu tahu Ayu, katanya lembut. Aku terkejut. Saya? Nggak apa-apa Bu, cuma lihat-lihat saja. Budiah tersenyum, lalu duduk di ranjang. Ia mengambil sisir kayu dari meja rias. Dulu, aku selalu ingin punya anak perempuan yang bisa aku belikan baju cantik, aku dandanin, aku ajak ngobrol soal hidup. Tangannya mulai menyisir rambutnya pelan, tapi Tuhan belum kasih. Mungkin belum. Atau memang tidak, aku hanya berdiri membisu. Ayu, katanya kemudian, kamu pernah merasa ada di tempat yang bukan milikmu, tapi kamu merasa diterima sepenuhnya? Pertanyaan itu aneh, tapi terasa akrab, seperti sesuatu yang lama sekali ingin ku dengar. Malam itu, sebelum pulang, aku berdiri sebentar di depan kaca jendela ruang tamu. Dari Johan, kulihat Pak Bram sedang berbicara di balkon lantai atas. Pandangannya lurus ke arah taman. Tapi hanya sekali mata kami bertemu. Dan saat itu, aku tahu, bukan hanya aku yang melihat sesuatu berbeda. Sudah hampir 3 minggu aku bekerja di rumah Pak Bram dan Budiah. Hari-hariku diisi dengan membersihkan rumah, memasak, menyapu taman, dan kadang menjadi pendengar diam dari kebisuan antara dua orang yang seharusnya saling mencintai. Tapi pagi ini ada yang berbeda. Saat aku sampai, Budiah tidak menyapaku seperti biasanya. Beliau hanya memberi isyarat dengan anggukan kepala, lalu masuk ke ruang kerja kecilnya di lantai atas. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya kosong. Aku sempat ragu hendak bertanya, tapi menahan diri. Di rumah ini, kadang diam adalah bentuk penghormatan. Paling tinggi Pak Bram turun beberapa menit kemudian, mengenakan batik lengan pendek dan celana bahan, terlihat hendak pergi ke kantor. Aku sedang menyiram tanaman di taman depan ketika ia menghampiri. Pagi ini kamu terlihat lebih segar, katanya sambil menyender ke tiang teras. Aku menoleh. Hari itu aku mengenakan tunik panjang warna lavender, dengan legging hitam dan sandal bersih yang baru kubeli 2 hari lalu. Rambutku kusut sedikit, karena belum sempat kusisir rapi di kamar mandi belakang. Saya biasa saja Pak, jawabku sambil menunduk.
tapi dia hanya tertawa kecil. Biasa kamu tetap beda, Ayu. Lalu, entah keberanian dari mana yang membuatku berkata, Budiah, nggak kelihatan senang hari ini. Pak Bram diam sebentar, lalu menjawab tanpa menoleh. Kadang istri nggak harus selalu senang. Kadang, mereka cuma diam dan menerima. Itu saja sudah cukup. Kalimat itu menampar batinku, tapi aku hanya bisa menatap tanah. Ia berlalu beberapa saat kemudian, meninggalkan aroma parfum yang mahal dan langkah kaki yang lambat, seolah sedang memikirkan sesuatu yang tak bisa diucap. Siangnya, saat aku membersihkan lemari buku di ruang tamu, Budiah tiba-tiba berdiri di belakangku tanpa suara, seperti bayangan yang hidup. Aku menoleh kaget. Kamu punya waktu bentar? Tanyanya, lembut. Aku mengangguk. Beliau memintaku duduk di kursi rotan dekat jendela. Lalu, dengan gerakan pelan, dia menyodorkan bingkisan kecil. Isinya kain batik sutra berwarna marun keemasan, dengan bordiran halus di ujungnya. Untukmu, katanya singkat. Aku kaget. Ini terlalu bagus buat saya, Bu. Dia tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya bukan senyum ramah seperti biasanya. Senyumnya seperti senyum seseorang yang ingin menguji sesuatu atau sedang menyembunyikan luka yang terlalu dalam. Kamu cantik, Ayu. Dan kamu sopan. Lugu. Tapi bukan bodoh. Matanya tajam menatapku. Kamu tahu, suamiku memperhatikanmu. Kan, Dek? Pertanyaan itu langsung menusukku. Tapi aku tak sanggup bohong. Saya sadar, Bu. Tapi saya nggak pernah ses. Budiah memotong pelan. Aku tahu kamu belum melakukan apa-apa. Kamu bukan perempuan murahan. Tangannya menyentuh pundakku pelan. Tapi kamu harus tahu, Ayu. Ada hal-hal yang akan terjadi. Dan mungkin kamu tidak bisa menolaknya. Tapi jika saat itu datang, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku menatapnya. Bingung. Aku tidak akan marah padamu. Hening. Hanya suara detik jam dinding yang terasa terlalu keras saat itu. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh kabut. Kenapa Budiah mengatakan itu? Kenapa dia memberiku kain batik semahal itu? Dan kenapa tatapan Pak Bram saat melihatku keesokan harinya terasa seperti sedang menunggu sesuatu? Hari itu, aku mengenakan gamis polos berwarna krem susu dengan jilbab segi 4 warna coklat muda. Biasanya, aku merasa rapi dan nyaman. Tapi entah kenapa, sejak pagi aku merasa seperti sedang berdiri di tengah ruangan penuh mata ketika sedang mengepel lantai dapur. Pak Bram datang menghampiri dari belakang. Langkahnya ringan, nyaris tak terdengar. Ayu, katanya pelan. Aku menoleh. Ia mengenakan kemeja hitam lengan panjang. Dibuka 2 kancing atasnya. Satu tangan menyelip di saku celana. Satu lagi memegang cangkir kopi. Kenapa kamu selalu menunduk? Kalau aku bicara, tanyanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Saya sungkan, Pak. Ia tertawa kecil. Sungkan? Aku cuma bicara, bukan merayu. Aku tahu dia berbohong. Pak Bram tidak pernah hanya bicara. Ada sorot mata yang menggoda, nada suara yang sengaja dilunakkan. Tapi yang lebih membuatku gemetar adalah bukan lagi dia yang berubah. Aku, sore harinya, ketika aku sedang menyiram bunga, ia lewat dengan jas masih tergantung di tangan. Ia berhenti dan berdiri tak jauh dariku. Kamu tahu kenapa istriku tetap tenang, meski tahu aku suka bicara sama kamu? Aku menoleh. Ia menatapku tajam. Karena dia lebih dewasa dari aku. Lanjutnya, dia tahu aku lelah dengan keheningan di rumah. Ini, kata-kata itu menyentuh sisi dalam diriku yang paling lembut. Aku juga tahu rasanya. Hidup dengan keheningan. Hidup tanpa pasangan, tanpa suara tangis anak, tanpa kehangatan yang seharusnya ada. Tapi aku bukan istrinya. Aku hanya pembantu. Aku tidak seharusnya mendengarkan kalimat itu, apalagi menyimpannya dalam hati. Malam itu, aku tidur dengan gelisah. Aku merasa bersalah pada Budiah, wanita baik yang tak pernah memperlakukanku rendah. Wanita yang dengan tulus memberiku kain batik mahal, tanpa syarat. Tapi kenapa wajah Pak Bram yang terus muncul di kepalaku? Keesokan harinya, saat aku sedang mencuci piring,
Budiah masuk ke dapur. Wajahnya seperti biasa. Kalem. Tapi matanya, tidak. Ayu, kamu belum bersih-bersih kamar kerja ya? Tanyanya. Aku menoleh kaget. Saya belum berani masuk tanpa izin, Bu. Ia tersenyum. Datar. Sekarang kamu boleh. Ada dokumen di meja yang harus kamu lap kain. Jangan sampai berdebu. Pak Bram sedang keluar kota 2 hari. Aku mengangguk. Siang itu, dengan tangan gemetar, aku melangkah ke kamar kerja Pak Bram. Aroma parfumnya masih tertinggal di udara. Di atas meja, ada selembar foto kecil. Pak Bram dan Budiah berdua di Bali dengan latar laut biru, tertawa bahagia. Aku menatap foto itu lama. Lalu tiba-tiba, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu ada sesuatu dalam diriku yang mulai hancur. Perasaan yang tak seharusnya ada mulai tambah. Dan semakin aku melawan, semakin ia tumbuh diam-diam. Konflik batinku dimulai di sana. Aku bukan perempuan bodoh, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu harus memilih yang benar atau yang menyakitkan. Dan rumah itu terasa, padahal dindingnya tinggi dan jendelanya selalu terbuka. Hari itu, hujan deras. Aku datang dengan jas hujan tipis, menggigil sedikit karena angin pagi menerpa sejak dari gang kecil dekat pasar. Sandalku basah. Rok panjang coklat tua yang kupakai hari ini belepotan cipratan lumpur. Aku masuk lewat pintu dapur. Seperti biasa. Tapi suasana di dalam rumah tidak seperti biasa. Budiah tidak menyambutku. Biasanya beliau sudah di ruang makan. Atau paling tidak menyiapkan teh sendiri sambil menanyakan kabar pagiku. Tapi kali ini sepi. Bahkan Lala, si kucing pun tidak tampak. Aku pelan-pelan naik ke lantai 2. Memeriksa keadaan. Pintu kamar utama terbuka sedikit. Ku dengar suara seseorang menangis. Sangat pelan. Itu Budiah. Aku tak berani masuk, tapi suara isaknya begitu menusuk. Bukan seperti orang yang sedang berduka, tapi seperti orang yang sudah terlalu lama menyimpan luka dan tak tahu lagi bagaimana cara mengobatinya. Aku ingin mengetuk pintu, menawarkan teh hangat, atau setidaknya tisu, tapi aku tahu diri. Ada batas yang tidak boleh kusentuh. Aku hanya menunduk dan turun kembali ke dapur. Aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan pekerjaan. Tapi saat aku mengepel lantai ruang tengah, mataku menoleh tanpa sadar ke arah tangga. Kosong. Tapi seperti ada sesuatu di sana. Entah kenapa aku merasa seperti sedang diawasi. Menjelang siang, saat hujan sudah reda dan cahaya masuk dari jendela kaca besar di ruang tamu, Pak Bram pulang lebih cepat dari biasanya. Ia datang tanpa jas, hanya mengenakan kemeja biru tua dan celana abu-abu. Rambut agak basah karena gerimis. Ia melewati aku tanpa suara. Tapi beberapa langkah kemudian, berhenti dan menoleh. Kamu baik-baik saja hari ini, Ayu? Aku mengangguk cepat. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ia mendekat. Suaranya pelaniori seperti bisikan. Wajahmu seperti habis menangis. Aku menoleh cepat. Kaget. Enggak, Pak. Saya cuma capek sedikit. Dia tersenyum. Tapi tatapannya terlalu lama. Kalau capek, istirahat. Kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Aku menunduk. Lagi-lagi, dia bicara dengan nada yang membuatku lemah. Bukan karena kata-katanya, tapi karena hatiku sendiri yang makin tak kuat menahan benteng ini. Setelah dia naik ke kamar, aku duduk di tangga belakang dapur. Udara lembab masih terasa, tapi hatiku jauh lebih keruh dari udara yang kupijak. Aku berpikir untuk pulang lebih cepat hari itu, atau lebih baik lagi, berhenti saja. Tapi tepat saat aku berdiri untuk mengambil tasku, Budiah muncul di pintu. Ia tampak lebih tenang. Rambutnya diikat sederhana, mengenakan blus panjang warna hitam, dan celana putih longgar. Wajahnya tetap cantik, tapi kosong. Kamu mau pulang lebih awal? Tanyanya. Aku terkejut. Maaf, Bu. Saya nggak apa-apa kok. Dia mendekat, lalu duduk di sebelahku. Hening sebentar, lalu dia berkata,
Aku tahu kamu berpikir untuk pergi dari rumah ini. Tapi tidak ada yang benar-benar pergi dari sini, Ayu. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Apa maksudnya? Tidak bisa pergi. Kamu terlalu baik, Ayu. Terlalu jujur, dan justru karena itulah kamu akan disakiti oleh orang yang kamu hormati. Aku memandang wajahnya. Tapi dia menatap jauh ke arah taman. Wajahnya damai, tapi kalimatnya tajam seperti silet. Lalu ia menambahkan, lirih, kadang yang kamu pikir mencintaimu hanya ingin membuktikan bahwa dia masih bisa menaklukkan. Aku menahan napas, dan saat itu aku sadar, Budiah tahu, mungkin dari awal, dia tahu tentang Pak Bram, tentang aku, tentang kemungkinan yang belum terjadi, tapi nyaris. Malam itu aku pulang dengan langkah berat. Di halte kecil dekat rumahku, aku duduk sendirian. Angin malam menusuk, tapi hatiku jauh lebih dingin. Di dalam tas, kain batik dari Budiah masih terlipat rapi. Di dalam hatiku, rasa bersalah mulai menumpuk seperti karat di pintu besi tua. Aku bisa pergi. Aku bisa berhenti. Tapi kenapa hatiku seperti terikat oleh kebaikan Budiah? Atau oleh sorot mata Pak Bram, atau oleh rasa kosong yang sudah terlalu lama berdiam dalam hidupku? Sejak malam penuh bisu bersama Budiah di dapur belakang itu, aku mulai mengambil langkah-langkah kecil. Aku tak lagi berdiri lama saat berbicara dengan Pak Bram. Aku berusaha tidak menatap matanya terlalu dalam. Bahkan ketika Pak Bram menyuruhku membuatkan kopi seperti biasa, aku meletakkannya di meja, lalu langsung pergi. Aku tahu, ini caraku menyelamatkan diri. Aku harus mundur sebelum semuanya terlambat. Namun, yang membuatku resah bukan jarakku pada Pak Bram, tapi sikap Budiah yang sioleala justru menunggu aku jatuh. Hari itu, aku datang dengan blaus lengan panjang warna pasir, celana kulot hitam longgar, dan kerudung merah bata polos. Sore sebelumnya aku sempat meminta izin pulang cepat karena ibuku sakit. Dan pagi ini, saat aku tiba, suasana rumah berbeda. Di meja makan, ada 2 piring sarapan lengkap, biasanya hanya 1. Budiah sedang duduk sendiri, membaca buku. Ia menolak, dan tersenyum saat aku datang. Selamat pagi, Ayu, katanya ramah. Selamat pagi, Bu. Aku masakan sarapan sendiri hari ini, tapi aku tetap mau kamu duduk dan makan juga. Aku menelan ludah. Saya sudah sarapan, Bu. Kamu bohong, katanya pelan. Aku tahu kamu belum makan. Duduklah. Aku akhirnya menurut. Tapi aku duduk dengan canggung. Di rumah ini, semakin hari, segalanya terasa seperti ujian. Dan Budiah dengan segala kelembutannya terasa seperti guru yang diam-diam mengamati nilai ujianku. Beberapa menit kemudian, langkah berat terdengar dari tangga. Pak Bram muncul dengan kaos oblong dan celana pendek santai. Rambut masih acak. Wahanya, belum sepenuhnya sadar, Ayu, katanya sambil menguap kecil. Kamu gak nyalain pemanas air tadi? Aku menunduk. Maaf, Pak. Saya belum sempat. Ia tertawa pelan, lalu menarik kursi dan duduk di seberancu. Tidak di sebelah Budiah. Budiah hanya memandang kami berdua, lalu berkata santai, Ayu lagi belajar jaga jarak ya? Pak Bram pun menoleh, seperti menangkap maksud yang tersembunyi. Ayu pintar, lanjut Budiah sambil memotong telur dadar. Tapi kadang, perempuan pintar justru makin disukai ya, Mas. Pak Bram tidak menjawab, tapi aku tahu. Sejak saat itu tensi di antara kami bertiga mulai berubah. Ada semacam permainan yang pelan-pelan dimulai, dan aku tidak tahu aturannya. Sore harinya, saat aku sedang mencuci baju di belakang, tiba-tiba suara gaduh terdengar dari dalam rumah. Aku buru-buru masuk dan kulihat Pak Bram berdiri di ruang tengah, Temple Castle, dengan tumpukan dokumen berserakan di lantai. Budiah berdiri di seberangnya, tenang, seolah tidak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Aku berdiri kaku di ambang pintu. Apa kamu sengaja taruh ini semua di tempat Ayu bersihin? Tanya Pak Bram tajam. Kenapa? Takut ketahuan, jawab Budiah. Dingin. Jangan campur dia ke dalam masalah kita. Dia, aku tercekat. Masalah apa? Budiah menoleh padaku, matanya tetap tenang. Tapi, ada sesuatu yang lain di sana. Kemenangan,
Atau luka? Sudah dengar sendiri kan? Ayu, katanya padaku. Sebenarnya, dari dulu masalah ini bukan tentang kamu, tapi tentang kami berdua, yang sudah terlalu lama hidup dalam diam. Pak Bram memijit pelipisnya. Ia mendekatiku. Ayu, kamu gak perlu ikat-ikatan dalam kekacauan ini. Anggap saja kamu gak dengar apa-apa. Tapi, aku sudah mendengar. Dan lebih dari itu, aku sudah merasa ada rahasia yang lebih besar dari sekadar rayuan. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik kedamaian rumah ini. Malam itu, setelah membersihkan lantai dan merapikan meja makan, aku berdiri lama di dekat pintu keluar. Hujan turun rintik-rintik, tapi hatiku jauh lebih basah dari cuaca. Saat aku hendak melangkah keluar, Budiah memanggilku sekali lagi. Ayu, minggu depan ada yang ingin aku bicarakan, tapi kamu harus siap. Aku menoleh. Siap? Untuk apa? Bu. Ia menatapku. Matanya basah tapi bibirnya tersenyum. Sesuatu yang akan mengubah hidupmu dan hidupku. Doug, aku tahu malam itu langkahku benar-benar terhenti. Aku ingin kabur, tapi seperti yang Budiah bilang di episode lalu, tidak ada yang benar-benar pergi dari rumah ini. Dan sekarang, aku mulai tahu kenapa. Hari itu, seperti biasa aku datang pagi, mengenakan dress panjang dusty pink dengan outer rajut krem. Kerudungku warna abu-abu muda, polos, dan sepatu flat hitam yang mulai aus di tumitnya. Tak ada yang istimewa dari penampilanku. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang dipanggil untuk sidang. Budiah memintaku duduk di ruang tamu pagi itu. Ia sudah menungguku. Sejak aku membuka pintu, tak biasanya ia duduk di sana peci-paci, lengkap dengan pakaian rapi dan riasan lembut. Ayu, katanya, lembut. Hari ini, kita bicara dari hati ke hati. Aku mengangguk. Pelan, tanganku gemetar tanpa alasan. Aku tahu kamu mungkin tidak akan siap mendengar ini. Katanya membuka percakapan, tapi aku akan tetap katakan. Karena aku percaya padamu. Ia menatap lurus ke mataku, dan kemudian, tanpa jeda, aku ingin kamu menikah dengan suamiku. Aku membeku. Butuh beberapa detik, sampai pikiranku bisa mencerna kalimat itu. Menikah? Dengan siapa? Dengan Pak Bram, suaminya. Aku pikir, aku salah dengar, tapi wajah Budiah terlalu tenang untuk itu sebuah lelucon saya. Mohon maaf, Bu. Saya nggak bisa, saya nggak pantas. Saya nggak ada niat ganggu rumah tangga Ibu. Ucapku cepat. Napas nyaris tercekat. Aku tahu, jawabnya. Kalau kamu perempuan murahan, kamu sudah sejak dulu menerima lirikan-lirikan Bram. Tapi kamu tidak. Dan karena itu, aku memilihmu. Aku memandangnya. Mata kami terkunci, tapi aku belum bisa berkata apa-apa. Aku mandul Ayu. Suara itu, lirih, pecah. Kami sudah mencoba segalanya. Dari dokter ke dokter, dari rumah sakit ke rumah ibadah. Tidak ada yang berhasil. Dan sekarang, aku tidak lagi mencari keajaiban dari langit. Aku mencari ikhtiar di bumi. Ia menggenggam tanganku erat. Aku ingin punya anak. Aku ingin melihat suamiku menjadi seorang ayah. Tapi aku tidak bisa memberikannya. Air matanya menetes, tapi dia tetap bicara. Dan kamu, sejujurnya, perempuan yang aku percaya bisa melahirkan anak darinya dengan cara yang halal. Doug, itu kalimat yang paling menusuk dan paling tak masuk akal yang pernah aku dengar. Kenapa saya, Bu? Kenapa bukan orang lain? Saya cuma pembantu, status janda, pendidikan gak tinggi. Aku mulai menangis. Kalimatku tak selesai. Karena kamu tahu artinya kehilangan. Jawabnya cepat. Karina, kamu pernah ditinggal. Dan orang yang pernah kehilangan tahu betapa berharganya yang tersisa. Aku gak minta kamu jatuh cinta. Aku gak minta kamu hidup dalam kemewahan. Aku hanya minta kamu menjadi perantara agar keluarga ini tetap bisa punya harapan. Hari itu, aku seperti berjalan tanpa arah. Aku menyapu, mengepel, memasak, tapi semuanya seperti mimpi. Bahkan, saat Pak Bram pulang sore itu,
dan hanya memberiku senyum tipis. Aku merasa seperti sedang berada di panggung besar yang lampunya terlalu terang untuk kusembunyikan. Aku ingin kabur, tapi saat malam datang, dan aku berada di kamar kecilku yang sederhana, aku memandangi foto almarhum suamiku yang selalu kusimpan di dompet. Aku ingat betapa hancurnya hidupku saat kehilangan, betapa kosongnya dunia saat tak ada lagi harapan. Dan aku pun mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah menerima permintaan Budiah adalah bentuk pengkhianatan atau dari pengorbanan? Keesokan harinya, Budiah menyodorkan selembar kertas. Di atasnya, surat perjanjian. Bukan perjanjian hukum, tapi perjanjian hati, bahwa jika aku bersedia, maka semua akan dilakukan dengan penghormatan. Bahwa tidak akan ada paksaan cinta, bahwa setelah anak lahir, keputusan hidup tetap di tanganku. Dan satu kalimat terakhir di bawah tanda tangan. Jika kamu tak ingin mencintai suamiku, maka cukup cintai anak yang kamu lahirkan. Aku membaca kalimat itu lama sekali. Sampai akhirnya, tempest later, aku mengangguk. Dan dengan anggukan itu, aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Pagi itu sunyi, tidak seperti biasanya. Tidak ada sapaan lembut Budiah dari ruang makan. Tidak ada suara sepatu Pak Bram di lantai marmer. Hanya suara detik jam di dinding dan gemericik air yang menetes dari keran dapur. Aku datang mengenakan gamis abu-abu gelap dengan jilbab pashmina biru senja. Hari itu, aku tak ingin terlihat mencolok. Tapi, sejujurnya, tidak ada warna yang bisa menyembunyikan gejolak yang sedang kutanggung. Dan tepat saat aku hendak masuk ke dapur, aku melihatnya. Pak Bram berdiri di balik ambang pintu ruang makan, mematung. Tatapannya tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti terkejut, terluka, atau mungkin bingung. Ayu, katanya, pelan. Saya baru tahu dari dia. Aku tak sanggup menatap mata laki-laki itu. Kamu setuju? Suara itu bukan seperti pertanyaan, tapi seperti penilaian. Pelan-pelan aku mengangguk, hening. Lama sekali, seolah dunia berhenti sebentar, hanya untuk memberi ruang pada kekakuan ini. Aku gak pernah minta ini terjadi, katanya. Lagi, aku mengangkat wajah. Saya juga tidak, Pak. Tapi Budiah, ya, ia memotong. Dia terlalu baik, terlalu bijak, sampai kadang aku sendiri merasa seperti orang jahat dalam hidupnya. Ia berjalan mendekat, langkahnya lambat, berat. Kamu tahu, Ayu, aku mencintai istriku. Tapi dia adalah dinding, kuatanan, dan membuatku merasa seperti anak kecil yang tidak punya ruang untuk menangis. Aku daham, mulutku kaku, hatiku justru makin remuk. Lalu kamu datang, lanjutnya, pelan. Kamu bukan dinding, kamu jendela, kamu bening, kamu lambat. Kamu bikin aku melihat hidup dari sisi yang gak pernah aku temui dalam rumah ini. Lalu Ayah berhenti di hadapanku. Jadi saat dia memintaku menikahimu, aku takut kehilangan batas. Takut kalau ini bukan cuma soal anak, tapi soal rasa. Dek, itulah saat pertama aku melihat Pak Bram bicara dengan jujur, tanpa permainan. Tanpa rayuan, hanya ketakutan dan kejujuran. Saya tidak berharap apa-apa dari Bapak, ucapku akhirnya. Saya hanya menjalani apa yang diminta. Untuk Budiah, untuk kalian, bukan untuk saya. Tapi kamu yang akan menanggung semuanya, Ayu. Aku mengangguk. Saya tahu, hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Ada percakapan dengan keluarga. Ada pernikahan sederhana yang hanya dihadiri 2 saksi, penghulu dan Budiah yang menangis pelan saat ijab kabul selesai. Tidak ada pesta, tidak ada gaun, tidak ada senyum lebar, hanya pernikahan yang penuh tangis diam dan janji sunyi. Aku resmi menjadi istri kedua Pak Bram. Di rumah yang sama, di bawah atap yang sama, tapi di kamar berbeda. Budiah bahkan menyiapkan kamar baru untukku dekat taman belakang, dengan jendela lebar yang menghadap kolam kecil. Kamar itu sunyi, tapi menenangkan. Dan yang paling aneh, Budiah semakin sayang padaku. Setiap pagi, ia kini menyiapkan teh untukku.
Bukan sebaliknya. Ia menanyakan, apakah aku cukup tidur? Apakah kamarku nyaman? Apakah aku butuh selimut lebih tebal? Seolah aku ini anaknya. Padahal aku adalah madu dari pernikahannya. Aku ingin kamu bahagia, Ayu, katanya suatu pagi. Saya malah takut, Bu. Jawabku jujur. Takut kenapa? Takut kalau nanti saya beneran jatuh cinta sama suami ibu? Diam sesat lalu tersenyum, lembut, dan kalimat berikutnya tidak pernah bisa kulupakan. Kalau kamu jatuh cinta, aku justru lega. Karena anak yang akan kamu lahirkan akan datang dari cinta, bukan dari beban. Aku tak bisa menjawab, tapi saat itu aku tahu. Budiah bukan hanya wanita kuat, tapi wanita yang sedang menunggu hidup kembali melalui rahim orang lain. Tapi kebahagiaan semu itu tak bertahan lama. Malam ketiga setelah pernikahan, aku terbangun oleh suara di luar kamarku. Langkah cepat, suara desahan, isakan kecil. Aku membuka pintu pelan dan melihat Budiah berdiri sendiri di tengah ruang tamu. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, dan bahunya gemetar. Ia tidak melihatku, tapi aku melihatnya. Berbicara sendiri, kalau kamu mencintainya, tolong jangan biarkan dia tahu. Cukup aku yang tahu. Cukup aku yang sakit. Aku tak berani mendekat. Tapi malam itu aku sadar, di balik ketenangan Budiah, ada luka yang tak terlihat. Dan luka itu baru saja dibuka kembali. Pagi itu aku muntah 2 kali, sebelum sempat membuatkan teh untuk Budiah. Tubuhku lemas, pandangan berkunang-kunang, dan dadaku sesak. Awalnya aku pikir karena aku kelelahan. Tapi ketika terlambat datang bulan 2 minggu, aku tahu ini bukan sekadar lelah. Budiah yang pertama kali mengetahuinya, ia masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Lalu mendapati aku duduk di lantai kamar mandi, memegangi perut, pucat pasi. Kamu hamil? Tanyanya pelan. Aku tak menjawab, hanya meneteskan air mata. Camper, aduk, takut, shock, bingung, dan sedikit harapan. Ia tak menunggu jawaban, hanya memelukku kuat. Dan untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa seperti pelukan seorang ibu. Pak Bram tampak tenang saat mendengar kabar itu. Bahkan mungkin terlalu tenang. Ia hanya berkata, "Syukurlah," lalu menepuk bahuku. Tapi sejak hari itu, sorot matanya berubah. Ia semakin sering memandangku diam-diam. Ia semakin sering duduk lama di ruang tamu, menatap keluar jendela. Dan anehnya, semakin perutku mulai membuncit, semakin dekat ia kepadaku. Suatu malam, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Saat keluar kamar, kulihat lampu dapur menyala. Samar, aku melangkah pelan, lalu menemukan Pak Bram duduk sendirian di meja makan. Ia menoleh saat melihatku, wajahnya lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku mengangguk. "Bangun sebentar." Ia menatap perutku yang mulai membesar, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku sering ngebayangin dia, anak itu. Wajahnya, suaranya. Apa dia akan mirip kamu? Atau aku?" Aku tak menjawab. Tapi ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatku gemetar. Ia melanjutkan, suaranya lebih rendah, nyaris bisikan. "Kadang, aku pengen banget menyentuh kamu, bukan karena nafsu, tapi karena kamu. Rumah yang baru buatku." Deg. Aku ingin marah, tapi yang lebih menyakitkan, aku tidak bisa, karena sebagian dari diriku sudah mulai mencintai dia. Tapi cinta itu, cinta yang salah. Aku berlari kembali ke kamarku malam itu, menahan air mata. Aku tak boleh jatuh, aku tak boleh lupa bahwa semua ini bukan tentangku. Ini tentang Budiah, tentang misi suci, tentang kepercayaan yang diberikan padaku. Tapi siapa yang bisa menahan hati ketika seseorang yang dulunya hanya majikan, kini menjadi laki-laki yang memperhatikan tiap gerakanmu? Siapa yang bisa memaksa hati tetap diam ketika setiap pagi kamu menerima tatapan lembut yang dulu tak pernah kamu dapat dari siapa-siapa? Dan yang paling menyakitkan, Budiah melihat semuanya tanpa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang duduk di taman belakang,
Budiah datang dan membawakan susu hangat. Ia duduk di sebelahku, diam lama sebelum berkata, "Kamu kelihatan bingung, Ayu." Aku hanya menunduk. "Bram mulai mencintaimu ya?" tanyanya tanpa ragu. Aku tersentak. Saya nggak tahu, Bu. Kamu mulai mencintainya juga?" Aku menangis. Tak bisa menjawab, tapi itu cukup sebagai pengakuan. Lalu Budiah menarik napas dalam-dalam. "Kalau kamu ingin pergi setelah anak ini lahir, kamu boleh. Aku akan biayai hidupmu. Aku akan rawat anak. Aku tidak akan minta apapun darimu. Tapi, kamu harus pergi." Aku menatapnya. "Shock, Bu. Karena aku tahu." Katanya tegas. "Kalau kamu tetap di sini, Bram tidak akan pernah bisa kembali padaku sepenuhnya." Ia tersenyum, pahit. Dulu aku pikir aku cukup kuat untuk membaginya. Tapi ternyata, tidak. Aku terlalu manusia untuk tidak cemburu. Malam itu, aku meringkuk di kasur. Anak di dalam kandunganku mulai bergerak, lemah, tapi terasa. Dan aku menangis. Bukan karena cemas jadi ibu, tapi karena aku tahu, apapun yang kupilih nanti, akan selalu menyakiti seseorang. Hari itu, aku melahirkan. Di sebuah rumah sakit bersalin yang sederhana, dengan suara tangisan bayi yang pecah, di antara peluh dan air mata. Anak itu, laki-laki, kecil, hangat, dan langsung menggenggam jariku seolah berkata, "Ibu, aku sudah tiba." Budiah yang menggendongnya pertama kali, tangannya gemetar. Bibirnya bergetar, tapi matanya tak berkedip. Ia menatap wajah bayi itu lama, lalu mencium keningnya. "Anakku," bisiknya. Saat itu, aku berpikir semuanya akan membaik. Kami bertiga akan menjalani peran masing-masing. Dan cinta akan menemukan jalannya sendiri. Tapi hidup tidak sesederhana itu. 2 minggu setelah aku kembali ke rumah, Pak Bram berubah. Ia menjadi pendiam, lebih sering keluar rumah, dan pulang larut malam. Aku tak banyak bicara padanya. Aku menjaga jarak, tapi hatiku tidak bisa. Aku melihatnya memandangi anak itu dari jauh, tak berani menyentuh, tak berani mendekat. Seperti era, tembok yang tak bisa ia lewati. Dan malam-malam berikutnya, aku sering mendengar Budiah menangis lagi, sendiri, di dapur. Suara yang dulu kupikir akan berhenti setelah anak itu lahir. Tapi, ternyata, melahirkan anak tidak otomatis menyembuhkan luka. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara pada Pak Bram. Aku mendekatinya di ruang kerja. Ia sedang menatap layar laptop yang kosong. "Pak?" Ia menoleh, matanya merah. "Maafkan aku, Ayu," katanya langsung. "Aku sudah jadi laki-laki yang tidak bisa adil." Aku diam. Ia berdiri, mendekat, lalu berkata lirih, "Aku jatuh cinta padamu. Bukan hanya karena kamu melahirkan anakku, tapi karena kamu yang seharusnya dari dulu aku temui sebelum segalanya." Jantungku serasa diremas. Air mata yang kutahan berminggu-minggu akhirnya jatuh juga. "Saya akan pergi, Pak," ucapku, setelah anak ini cukup kuat disapi. "Jangan." Ia menahan tanganku. "Tolong, jangan pergi. Kalau saya tinggal, Budiah akan hancur. Kita bisa bicara baik-baik dengan dia. Tidak ada kita dalam cerita ini, Pak. Cerita ini, cerita tentang saya yang cuma ingin bantu kalian, bukan merebut kalian." Esok paginya, aku menyerahkan sepucuk surat pada Budiah. Isinya, pengunduran diri dan permintaan sederhana. "Izinkan aku pergi dengan anakku. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena aku ingin menjaga mereka dari luka yang lebih dalam." Budiah membaca surat itu tanpa suara. Lalu, seperti hari-hari sebelumnya, ia diam. Namun 3 hari setelah itu, saat aku sudah mengepak barang dan siap pergi dengan koper dan bayi kecilku, Budiah mendatangiku di halaman belakang. Ia membawa amplop. Di dalamnya, sertifikat tanah dan rumah kecil di pinggiran kota. "Ini untukmu," katanya. "Dan anakmu, Bu. Saya nggak bisa terima ini. Tolong terima, Ayu. Ini bukan karena uang. Ini karena aku ingin kamu dan anak itu hidup dengan damai." Aku menangis. Dia pun menangis. Tapi kali ini, tangisan kami
bukan karena luka, tapi karena kami akhirnya mengerti. Kadang, cinta tak harus tinggal di tempat yang sama. Kedangsen justru menemukan bentuknya dalam perpisahan. Setahun kemudian, aku tinggal di rumah kecil yang diberi Budiah. Anak laki-lakiku tumbuh sehat. Namanya Arka Dia Bramanta. Arka, yang artinya cahaya. Dia, untuk mengenang wanita yang merelakan segalanya. Bramanta, karena dari lelaki itulah anak ini datang. Aku belum pernah kembali ke rumah itu lagi. Tapi setiap bulan, aku mendapat surat dari Budiah. Ia mengirimkan kabar, foto, dan kadang air mata yang tertulis di balik kalimat-kalimatnya. Arka adalah cahaya dalam hidupku, meski ia tidak datang dari rahimku. Tulisnya sekali waktu. Tapi aku tahu, Ayu, kamu yang paling berhak menuntunnya ke dunia. Dan karena itu, aku selalu mendoakanmu. Diam-diam, sepanjang waktu. Dan aku tak menyesal. Aku bukan pembantu lagi. Aku bukan istri siapa-siapa. Tapi aku adalah ibu yang melahirkan bukan hanya anak, tapi juga cerita tentang bagaimana cinta kadang datang dengan bentuk paling aneh, paling sakit, tapi juga paling suci. Cerita ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih dicintai, atau siapa yang menang. Ini tentang bagaimana 3 orang dewasa menghadapi takdir, luka, dan cinta yang rumit. Tentang seorang wanita bernama Ayu yang bukan hanya pembantu, tapi juga perempuan yang menyelamat sebuah keluarga dengan cara meninggalkannya.